Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita pertama sekali menyerahkan diri pada Tuhan melalui renungan kita, persekutuan kita pada pagi hari ini. Sehingga setiap aktivitas kita yang akan kita jalankan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau senantiasa memberi kami kesempatan untuk menikmati setiap perbuatanmu yang baik di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, sehingga kami masih dapat menghirup nafas kehidupan yang daripada Engkau. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas pekerjaan kami hendak menyerahkan diri kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat menjadi pedoman di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-22. Amsal 19 ayat 22. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seekor anjing yang bernama Hachiko. Filmnya berjudul A Dog's Story. Kisah ini diambil dari sebuah kisah nyata yang terinspirasi dari kesetiaan seekor anjing yang bernama Hachiko di negara Jepang. Kisah ini bermula dari seorang profesor yang bernama Parker Wilson yang menemukan anjing tersebut di sebuah stasiun kereta api. Dia mengambil dan merawat anjing tersebut bersama dengan istrinya
yang bernama Kitty. Dan kebiasaan setiap harinya ketika Parker berangkat kerja, anjing tersebut mengikuti profesor tersebut sampai di stasiun kereta api yang selalu dia gunakan untuk berangkat ke tempat pekerjaannya. Suatu ketika Parker bersama anjingnya berangkat ke stasiun kereta api, kemudian Parker berangkat ke tempat kerjanya. Di situ Parker mengalami kecelakaan di tempat kerja dan tidak pulang ke stasiun di mana dia biasanya sampai dan kembali ke rumahnya. Tetapi kisah yang paling unik yang bisa kita ambil adalah Hachiko, seekor anjing senantiasa setia menunggu tuannya sampai datang kembali kepadanya. Kabarnya setelah sekian puluh tahun, Parker tetap menunggu dan mati pada tahun 1935. Hachiko setia menunggu tuannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita bisa lihat bahwa kesetiaan itu sangat berharga. Dan pada saat ini firman Tuhan juga menekankan kepada kita bahwa kesetiaan itu sangat dituntut bagi kehidupan setiap orang-orang Kristen. Kesetiaan itu sangat dituntut, harus ada di dalam setiap pribadi karakter daripada orang Kristen. Sehingga Salomo melalui Amsal ini mengatakan lebih baik menjadi orang miskin daripada menjadi orang pembohong. Pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang setia. Pada saat ini banyak orang-orang ketika dia mengalami sebuah penderitaan, ketika dia menghadapi sebuah tantangan, dia terhasut untuk mencari jalan-jalan yang lain dan meninggalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidupnya. Oleh karena itu, bahwa dialah Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita, yang mampu memberi kesenangan, yang mampu memberi kegembiraan, asalkan karakter kesetiaan itu ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang namanya setia itu diuji ketika datang pergumulan hidup. Tidak pernah ada ujian di dalam kesetiaan itu ketika kita di dalam kegembiraan. Tidak pernah yang namanya setia itu
diuji ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita senangi, tidak. Atau kesetiaan kita hanya sebatas kesenangan kita sendiri, hanya sebatas ketika Tuhan memberi apa yang kita inginkan. Mari kita latih dulu. Mari kita restorasi dulu hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, mari kita berikan kepada Tuhan. Disitulah karakter kesetiaan itu akan bertumbuh, akan berkembang, akan hidup. Ketika kita memang mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita meragukan kuasa Tuhan, di dalam setiap pergumulan, di dalam nama Yesus Kristus, setialah di dalam setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Sehingga ada nyanyian yang mengatakan setialah, setia sampai mati. Itulah yang harus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa setia di dalam kepercayaan kami kepada Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami diajarkan Tuhan ketika pergumulan, ketika tantangan, ketika masalah hidup kami datang, untuk tetap setia kepadamu, untuk meninggalkan jalan-jalan yang disediakan oleh bumi ini, oleh dunia ini, untuk menyelesaikan permasalahan kami. Kami minta tolong kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk menghindari jalan-jalan yang instan, yang dapat menyebabkan kesetiaan kami tidak utuh kepadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kami, memberi kami kesukaan, memberi kami kegembiraan, memberi kami kelepasan dari setiap pergumulan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu seluruhnya, bentuk daripada kesetiaan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai setiap aktivitas pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkaulah yang senantiasa membantu kami di dalam menghadapi, menjalankan setiap pekerjaan kami, aktivitas kami pada satu hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan dapat sebagai jalan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Demikian perjumpaan kita pada hari ini di Renungan Harian HKBP Batam. Semoga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom.